Mana? Yang mana? Waduh, viper, Pak. Gede banget, sumpah. Ini mematikan. Nah, itu dia langsung. Kalau ini benar-benar nyerang dan gigit beneran ini. Ini kita tadi baru lewatin jalan apa tuh? Tebing gitu. Tebing ya, Pak Asep? Ya. Ada ular, ah. Mana, Pak? Bapak matanya mantap, Pak. Betul, Pak. Ini ular bukan batang kayu, Pak. Nih. Ini kan, Pak? Iya. Iya. Ntar dulu, saya periksa. Barangkali ada lagi, Pak. Kita harus menggunakan tools untuk identifikasi. Khawatirnya bukan pareas, khawatirnya punisius. Karena warnanya sama loh. Nah, yang punya warna coklat terang kayak gini di gunung, itu nggak cuma jenis ular siput soalnya. Ada spesies lain kayak jenis-jenis viper juga punya warna yang cerah seperti dia nih. Ini kita pakai buat nahan badannya. Up. Oke. Agak ngeri juga ya. Iya, soalnya ketika kita ambil, mereka akan langsung membuat huruf S, bentuk huruf S di lehernya. Hey, halo. Oke, walaupun terlihat seperti viper ya, yang biasa hidup di pohon, atau tree viper yang biasa kita bisa jumpai di sekitaran areal gunung, tapi ini bukan jenis ular yang berbisa. Nah, ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk review dan identifikasi spesies ular yang hidup di sini. Kepalanya Pareas carinatus ini lebih terlihat berbentuk seperti bulat ya, seperti telur bentuknya, dan kepala ini memiliki dua mata di bagian samping yang menonjol ke arah luar. Ular ini memiliki mulut yang kecil ya, mulutnya bahkan kayaknya nggak bisa buat gigit ini tuh. Yeah. Jadi dia cuma bisa nge-warning, ayo loh, gua galak nih, gua viper nih, dipatok gua mati nih. Tapi ternyata dia cuma palsu, alibi. Nah, ular ini pintar beralibi atau mengandalkan bentuk tubuhnya seakan mereka ini adalah ular berbisa. Padahal bukan ular berbisa. Gigit pun nggak bisa, boro-boro berbisa. Ya. Pembedanya apa sih kalau misalkan ular yang berbisa Iya. sama yang nggak berbisa itu? Ya, pembedanya biasanya dari beberapa ciri visual dan ciri dari keluarga masing-masing spesiesnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang pembeda ular berbisa dan tidak berbisa dari ciri visual seperti kepala, seperti warna dan bentuk tubuh, itu sulit juga sih, Wit. Karena posisinya beberapa spesies ular hampir mirip malah gitu. Bahkan seperti weling sama Lycodon, itu ada juga Lycodon yang belang, tapi bukan berarti dia berbisa. Iya. Membedakannya dengan cara melihat sisik atas seperti ini. Jadi jenis weling atau welang atau keluarga bungarus itu memiliki sisik berderet seperti yang dimiliki oleh keluarga Pareas carinata ini. Nah, hanya jika di Oligodon atau di Lygodon, dia nggak memiliki sisik berderet seperti ini. Polos sisiknya kayak sisik pinggir. Nah, kalau ini kan sisik tunggalnya, Pak, berderet. Berderet. Ya, ini jadi identifikasi. Jadi kita identifikasinya kalau di reptil itu dengan scaling sisik. Iya. Jadi dengan cara melihat sisik Titiknya ya. ciri-cirinya. Jadi nggak bisa dari visual, nggak bisa. Harus membuka diri buat mengenal setiap jenis ular, baru kita bisa tahu spesies apa itu. Karena ini lagi nyari makan dan sepertinya betina, dan kita harus melestarikan mereka, Iya, setuju. kita akan rilis lagi di lokasi di mana kita jumpai mereka. Ya, ayo. Nah, secara naluri mereka bisa tahu nih ya, mana habitatnya dan mana tangan saya. Jadi mereka akan berusaha untuk bergerak perlahan dan lambat ya ke arah atas. Ayo. Saya harus kasih mereka sentuhan provokasi sedikit agar dia jalannya lebih cepat.
Ini bukan berarti dia jinak atau pasif ya. Memang spesies yang dari keluarga Pareas ini, dari golongan kolobrid ini lamban banget dia geraknya. Makanya disebutnya ular siput. Geraknya dia udah kayak siput. Selain dia makan siput, lambat banget. Aduh, yuk Pak, kita arahnya kemana Pak Sep? Pak Dede, kita ke sana lagi Pak. Oke. Ini kita pindahin dari sini. Nah itu dia langsung. Kalau yang tadi kan dia cuma posisi nyerang biasa aja. Kalau ini benar-benar nyerang dan gigit beneran ini. Tumbuhan. Lagi kita mau melewati jembatan ekstrim. Nah, kita kalau melewati jembatan itu harus pakai pengaman karena ekstrim. Kapan Ji? Ada ular Mana? Yang mana? di atas. Batang kayu. Ah, kayu itu. Waduh, viper Pak. Gede banget sumpah. Oke, ini beruntung kami menjumpai seekor tree viper atau vipernya pohon, dan ini mematikan. Pak, izin boleh aku coba geser dari tangkringannya nggak? Boleh? Biar enak identifikasinya ya. Ini kita pindahin dari sini. Nah, itu dia langsung. Nah, kalau ini bukan cuma position reaction dia. Kalau yang tadi kan dia cuma posisi nyerang biasa aja. Kalau ini benar-benar nyerang dan gigit beneran ini. Aduh, duh. Ini adalah ular golongan viper ya. Trimeresurus puniceus. Teman Panji, sebetulnya ada beberapa spesies viper yang bisa kita jumpai di sekitar areal ketinggian. Tapi yang paling banyak itu populasinya ya ini. Trimeresurus puniceus atau viper coklat khas daerah ketinggian. Keluarga Trimeresurus sangat banyak populasinya di areal ketinggian karena mereka memang sangat suka dengan lembab dan suasana dingin di areal ketinggian. Selain itu, tubuh mereka juga merupakan tubuh ular yang memang didesain untuk berada di zona dingin. Walaupun rata-rata reptil adalah hewan yang tidak mampu hidup di tempat sangat dingin, tapi untuk iklim tropis di Indonesia walaupun dingin mereka masih bisa bertahan. Kayak gitu. Batas ketinggian yang biasanya ditemukan itu 1.800 meter. Lebih dari itu mereka lenyap. Bukan punah, melainkan memang tidak bisa tahan dengan dingin yang semakin tinggi semakin dingin. Ini adalah ular yang mempunyai sensor panas di ujung wajahnya. Nah, ada bolongan bulat di sebelah kiri dan sebelah kanan moncong. Nah, itu adalah detektor panas yang mereka gunakan untuk mendeteksi makanan atau ancaman yang ada di depannya. Selain dengan menggunakan indera tambahan yang ada di ujung moncongnya, ular ini juga menggunakan organ yang namanya Jacobson. Jacobson itu organ perpaduan antara langit-langit mulut dan juga lidah. Jadi lidah ular yang suka terlihat keluar masuk, melet. Nah, itu berfungsi sebagai pendeteksi sesuatu yang ada di hadapannya. Ya, karena ular adalah hewan yang tuli dan penglihatannya juga rabun. Jadi mereka menggunakan Jacobson tersebut buat mendeteksi di mana mangsa mereka. Kok bisa? Bisa, karena mangsa mereka itu mamalia dan beberapa spesies mamalia menandai lokasi mereka dengan pipis atau urinnya. Termasuk tikus dan tupai juga kayak gitu. Jadi mereka tahu nih, oh ini jalurnya tupai, oh ini jalurnya mamalia, gitu. Oh ini kotorannya burung, dia bisa tahu baunya dari Jacobsonnya. Hebat ya? Padahal rabun, tuli, tapi mereka punya kelebihan yang luar biasa. Tapi golongan tree viper atau viper pohon itu memiliki ciri-ciri lain nih, selain kepalanya besar, yaitu ekornya yang berwarna merah. Nah, warna merah di ujung ekor tidak hanya ada di Trimeresurus puniceus ini, ada juga di Trimeresurus albolabris. Nah ini kan warna ujung ekornya, lihat.
Ini merah ke gelap ya. Nah, inilah yang jadi identitas dari tree piper. Kalaupun warnanya sama, kalau kita perhatikan dengan si Pareas carinata, itu nggak ada warna merah di ujung ekor. Hanya golongan tree viper yang memiliki ciri-ciri warning seperti ini. Kenapa sih mereka punya warna merah di ujung ekor? Ini ada fungsinya loh. Nah, jadi kamu lihat ya, saat ini anggaplah saya pohon. Nah, teman Panji juga lihat, anggaplah saat ini Panji adalah sebuah pohon dengan batang. Ya, dia lagi nangkring di sebuah pohon dengan batang. Ular ini sangat pasif dan geraknya pun lamban. Memang Tuhan menciptakan jenis ular ini seperti ini. Tapi Tuhan nambahin nih kemampuan lain yang ada di tubuhnya, yaitu ekornya yang berwarna merah seperti cacing ini digunakan mereka untuk memancing burung. Jadi nanti ketika berburu, mereka akan gerakin ujung ekor ini seakan-akan itu ulat. Ketika burung ngijet nih ekor, dia akan nyerang dengan serangan cepat kilat. Makanya beberapa viper atau jenis-jenis viper itu dijuluki sebagai ular dengan serangan cepat. Gerakannya lamban, tapi serangannya cepat. Nah, betul, udah bisa mendeteksi setiap apa yang ada di hadapannya, dan cara mereka berburu pun unik. Mereka berkamuflase, menyamar, ya. Jadi ketika warna seperti kayu ini membuat dia tidak terlihat, nah dia pancing juga itu mangsanya dengan buntutnya yang kayak cacing ini. Pinter ya? Pinter sekali. Setelah itu mangsanya dikait sama selenoglipanya, taringnya panjang banget ini. Habis itu dimakan bulat-bulat. Nah, racunnya itu berfungsi untuk membantu mencerna makanan. Metabolismenya ular ini kan jelek nih. Dia bisa berhari-hari makan si burung, bisa berhari-hari nyerna si burung itu. Nah, bagaimana caranya supaya gampang kecerna sedangkan matahari sini minim? Dengan bisanya. Bisanya itu protein yang kuat, bisa jadi zat asam yang akhirnya bisa bantu dia buat nyerna makanannya di dalam perutnya si viper ini. Tapi kita nggak perlu takut dengan adanya viper di sekitaran jalur trekking atau jalur menuju ke arah air terjun kembar ini, di sekitaran zona lembah purba ini. Kenapa? Yang pertama harus kita ingat adalah jangankan ular, lokasi ini juga merupakan rumah atau habitat bagi predator pemangsa lain yang lebih berbahaya dari ular ini, yaitu macan tutul. Ya, di sini adalah habitat dari Panthera pardus melas, dan itu adalah predator unggul yang hidup di sini. Ada elang juga, ada beberapa serangga beracun juga. Kenapa kok ada? Ya ada karena ini hutan dan kita yang numpang di sini saat ini. Jadi yang penting kita safety ketika ke hutan, kita menggunakan outfit ya atau pakaian yang memang bisa melindungi diri kita dari ancaman ular, kelabang, kalajengking, ya dan lain-lain. Gunakanlah sepatu tinggi dan celana panjang yang memang bisa memproteksi kalian dari gigitan hewan-hewan seperti ini. Oke? Ular tuh menghindari manusia kok. Dia tahu kalau kita adalah ancaman. Rilis lagi atau bawa ke rumah nih, Pak? Rilis lagi. Bawa aja deh, Pak. Warnanya bagus, Pak. Buat kontes menang pasti. Nggak boleh ya, Pak? Kasihan. Oke, Pak. Saya nggak boleh egois. Ular liar tetaplah harus di alam. Kita piara yang dari hasil ternakan boleh ya, Pak ya? Oke. Oh, jangan di sini. Ada yang lewat, bahaya. Kita taruh lagi di tempat semula kita nemu. Sorry. Oke. Dah, kita rilis lagi. Mari kita lanjut lagi.
Wow, kerennya. Curug kembar. Curug kembar itu. 300 meter ke situ. Itu kok kayaknya airnya berembun gitu ya? Airnya berembun. Jadi nanti setiap pengunjung itu dari depan itu udah dikasih jas hujan. Kita udah Oh, bawa jas hujan. mantep. Nanti setiap pengunjung pakai jas hujan. Oh, aku bawa juga ternyata dibawain di dia. Ya buat makan. Pak Dede. Ah, aduh ini perhatian banget ya. Luar biasa. Buat Pak Dede nggak dibawain pasti ya? Ya, coba buat. Nggak apa-apa. Ini buat Widianya mana? Ada. Oke. Dan sekarang kita ke sana ya, Pak. Oke. Yuk. Ayo, silahkan duluan. Oke, teman Panji. Siap buat menikmati air terjun indah di depan sana? Go! Wah, hujan! Ini hujan ya? Hah? Wah, dari sini! Wah, ih, keren! Seneng banget! Nikmat banget! Ih, ini angin sama lagi hujan sini. Apa emang sini doang? Oh, ternyata dari air terjunnya! Oh, ini berapa ratus meter nih tingginya nih, Pak? 115 meter dan indah banget ada di tengah gunung. Oke. Oh, tapi lama-lama pasti kita pedih juga mata ya, karena seberan dari air yang berasal dari air terjun ini nih. Kang Dede, Pak Asep, Widya, kita ke sana yuk, nikmatin dari sana aja yuk. Ini airnya deras. Alhamdulillah, ya Allah. Perjalanan kita beres. Sampai. Iya. Aku yang bikin seneng. Makasih. Sama-sama, Pak. Iya. Makasih. Alasan saya meluk mereka karena saya bangga dan respect dengan dua orang ini. Mereka adalah pahlawan yang sudah melestarikan dan menjaga tempat ini agar bisa banyak orang ketahui lewat program konservasi in situ yang ada di sini. Luar biasa kan? Program konservasinya jalan, tempat ditata, dikelola dengan baik agar semua orang bisa menikmati tanpa harus merusak. Iya. Luar biasa. Ini harus diapresiasi oleh semua pihak. Makasih. Kanda-kandaku luar biasa banget. Lebay ya. Kayak lebay tapi bagi saya ini luar biasa memang. Mungkin bagi kalian yang merasa seperti saya juga, kasih tepuk tangan dari tempat kalian masing-masing. Oke. Dan akhirnya pengalaman baru untuk Panji, untuk kalian juga yang hanya mengikuti, tapi nanti mungkin kalian bisa mengunjungi tempat ini secara langsung ketika tempat ini sudah dibuka untuk umum. Oke, teman Panji. Kalau gitu, Panji masih harus melanjutkan perjalanan kembali ke resort. Karena kalau misalkan telat, bisa keburu gelap. Oke, kalau gitu, aku pamit. Teman-teman pamit. Assalamualaikum. Widya, kita ada salam lestari. Ekspedisi final. Dadah, yuk.